Ada beberapa hal yang sangat membanggakan daripada program Teknik Elektro Universitas Pembangunan Pajuti. Salah satunya adalah program pengembangan mobil listrik yang saat ini sudah dilaksanakan. Ini saya berbicara dengan dosen pembimbing untuk program mobil listrik. Bagaimana sejarahnya? Sejarah awalnya tercetusnya ide untuk membuat program mobil listrik ini. Makasih Pak Farlin. Saya kenalkan juga, ini Bu Siti Anissa, dosen pembimbing juga di program mobil listrik Teknik Elektro 4 ini ya. Jadi kalau ditanya bagaimana gagasan ataupun ide awal pembuatan mobil listrik ini, sebenarnya ini adalah tindak lanjut dari harapan Pak Rektor ya, bahwasanya tugas akhir mahasiswa itu hendaknya tugas akhir yang implementatif ya, bisa bisa diaktualisasikan gitu, bisa dipakai. Jadi ini kan sebenarnya visi dari UNTOP juga, kemaslahatan umat. Berikanlah kontribusi walaupun kecil pada masyarakat. Jadi kita meng-hire para mahasiswa kita untuk mengerjakan tugas-tugas akhir yang bisa terimplementasi. Dengan mobil listrik ini sebenarnya adalah sesuai juga dengan program studi teknik elektro yang salah satu konsentrasinya itu adalah EBT, pengembangan energi terbarukan ya di konsentrasi teknik energi gitu. Tugas akhir dari mahasiswa tentu masih banyak kekurangan-kekurangan, masih banyak hal-hal yang masih perlu dibimbing ataupun diarahkan untuk adik-adik mahasiswa kita, terutama di masalah keamanan. Oke, terima kasih Pak Dani. Kemudian kita juga ingin mengetahui, karena ini merupakan proyek yang melibatkan mahasiswa juga. Yeah. Ada berapa mahasiswa yang dilibatkan dalam satu proyek mobil listrik ini? Mobil listrik ini adalah 5 mahasiswa, tapi memang dari 5 ini punya ranah masing-masing. Jadi ada yang kita tugaskan untuk mengatur mekanisme penggerak misalnya kan, kemudian ada yang dia konsentrasi di bagian controlling. Jadi kan itu kan ada sistem otomatis. Artinya mobil itu juga tidak bisa sembarangan juga orang pakai gitu. Kita tugaskan beberapa orang mahasiswa untuk bisa menyelesaikan. Artinya ini kan kita melatih adik-adik ini juga untuk bisa berkolaborasi. Jadi si A kompetensinya dia di bidang kontrol, si B di bidang energi, udah kalian padukan semua pengetahuan kalian itu sehingga bisa menjadikan satu produk yang tepat guna. Akhirnya mereka kolaborasi, aku bagian ini gitu, macam-macam. Terciptalah mobil listrik itu walaupun ya kondisi. Sama terus satu lagi ini juga Pak untuk stasiun charging itu. Stasiun chargingnya itu berbasis PLTS juga. Kalau yang saya lihat dari mobil listrik tersebut sudah lumayan bisa diharapkan untuk dikembangkan, artinya sudah bisa jalan, kemudian juga kontrol sudah ada. Menurut Bapak, kira-kira dari 5 orang mahasiswa tersebut, teknologi ini sudah ke 5 mahasiswa dengan tema yang masing-masing tadi untuk mobil listrik ini, apakah sudah mencukupi untuk teknologi mobil listrik yang akan dikembangkan nanti? Kalau menurut saya pribadi ya harus terus tertantang, artinya nggak ada kata berhenti kan gitu, harus tetap ada inovasi. Habis begini harusnya dibuat dunia begitu kan, jadi dia akan berkembang terus lah. Maka saya sampaikan ke adik-adik mahasiswa, selepas ini jangan kalian biarkan, hire adik-adik yang lain untuk bisa menyempurnakan lagi gitu. Karena saat ini yang dari sistem penggerak itu sebenarnya masih memanfaatkan barang bekas, Pak. Kan ini masih tahap penelitian, jadi adik-adik belum berani beli langsung yang mahal, nanti kejadian gitu. Jadi mereka rancang dulu barang bekas, dimodifikasi sedemikian rupa dan berhasil seperti itu. Tapi dari situ kan kemudian ada satu hal baru gitu yang mereka dapatkan, bahwasanya ternyata speednya masih terlalu lemah kan, speednya masih lambat gitu. Jadi mereka tertantang, berarti harus pakai gadang yang model begini. Jadi itu tantangan. Walaupun saya katakan ya bukan berarti kemudian skripsi kalian jadi terhambat gara-gara itu. Artinya proyek ini
tidak memakan biaya yang mahal untuk mahasiswa karena mereka dapat memanfaatkan barang-barang bekas. Kemudian kalau mobilnya sendiri berapa Pak kapasitas, mungkin dari motornya atau daya angkutnya berapa kilo yang bisa mereka angkut, berapa orang Pak kira-kira? Kalau motornya itu kapasitas 1000 watt, 48 volt tegangannya. Secara metode ilmiah kan harus dihitung beratnya berapa, kecepatannya berapa. Itu kan belum sampai ke sana arah adik-adik ini. Mereka berpikirnya, oh 5 orang kuat kok, berarti mantap nih, segitu. 5 orang masih kuat. Nah itu masih bisa. Powernya besar saya bilang gitu kan, tapi speednya kurang. Jadi saya tantang juga adik-adik itu untuk ke depan juga dikasih sistem mekanikalnya supaya kemampuan angkutnya diturunkan, tapi speednya kemudian akan naik. Ini kan sama seperti kalau kita mobil gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 seperti itu. Itu yang masih perlu karena speednya masih sekitar 10 km per jam, itu masih setara dengan orang jalan gitu kan. Idealnya menurut saya kalau mobil listrik paling 30 km per jam bisa dapat. Kemudian ini dari segi mungkin sebagian sudah terjawab tadi, apakah ada rencana untuk pengembangan mobil listrik ini ke depannya? Kalau rencana pengembangan tentu harus dikembangkan kan, nggak mungkin tentu pengembangan yang ingin kita teliti lebih jauh baik itu di mahasiswa ataupun di dosen adalah bagaimana agar pengisian bisa cepat, fast chargingnya, kemudian optimasi sistem kontrolnya. Ya masih banyak sih Pak, menurut saya itu belum seberapa, itu masih banyak hal yang harus dipikirkan, dikembangkan, diteliti lagi. Bahkan sebenarnya ini tantangan juga dari Pak Rektor bahwa rencana kan kita akan mengembangkan kampus Blue Rimbun. Nah, kampus Blue Rimbun itu sekitar 20 hektar itu yang akan kita kelola. Jadi diharapkan memang ada kendaraan yang bisa mobile di sana. Itulah harapan mobil listrik kita gitu. Jadi seperti mobil golf dia keliling. Jadi itulah harapan kita. Kemudian apa sih cita-cita dari Unpap sendiri berkenaan dengan program listrik khususnya ataupun energi baru terbarukan pada umumnya? Kalau itu mungkin yang lebih pas menjawab Ibu Kaprodi, visi Unpap, visi program studi. Baik, kalau ditanya cita-cita terkait dengan mobil listrik ini, pastinya kita berharap bahwa ini memang ada pengembangan untuk berikutnya seperti yang dibilang sama Pak Hamdani tadi. Tapi yang jelas bahwasanya kita sudah melihat bahwasanya ini adalah satu inovasi yang memang perlu kita kembangkan. Kalau bisa pun ini harus kita komersialkan dan menjadi satu ikon program studi teknik elektronik, bahwasanya kita bisa menghasilkan satu produk inovasi yang memang betul-betul ramah lingkungan, di mana kita menggunakan sisa-sisa dari bahan ataupun limbah yang kemudian kita recycle kembali. Terus kita juga memanfaatkan energi terbarukan, di mana kita tidak menggunakan BBM, kita hanya menggunakan panel surya. Artinya memang betul-betul ramah lingkungan, mulai dari energinya, terus mulai dari komponen-komponen yang kita gunakan. Jadi harapannya ini memang betul-betul bisa memberikan satu manfaat bagi baik itu bagi universitas dan juga bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Sama seperti yang memang menjadi cita-cita dari pendiri yayasan ini dan juga menjadi yang menjadi visi dan misi dari program studi teknik elektronik. Semoga apa yang dicita-citakan menjadi harapan kepada Universitas Pembangunan Kerjabudi bisa terwujud, terutama dengan program mobil listrik yang baru saja diluncurkan, yang merupakan asli hasil karya daripada mahasiswa yang dibimbing oleh dosen pembimbingnya, yaitu Bapak Hamdani sendiri dan Ibu Siti Anissa. Terima kasih untuk Pak Hamdani atas waktunya dan Ibu Siti Anissa. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami pada kesempatan sore hari ini. Demikian wawancara kita dengan Pak Hamdani dan Ibu Anissa selaku pembimbing proyek mahasiswa mobil listrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.